Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Alhamdulillah, para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah. Tidak terasa kita berada di penghujung Ramadan. Dan tentunya harapan besar kita semuanya, sholat kita, puasa kita, aktivitas positif kita, dan juga amalan-amalan baik itu wajib maupun sunnah benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah. Di penghujung akhir, kita semuanya harus pandai-pandai muhasabah, merenung karena aktivitas yang kita lakukan apakah masih sama dengan tahun-tahun yang lampau, ataukah justru mengalami penurunan. Karena biasanya kita semuanya pas waktu pada awal Ramadan semangatnya luar biasa, tengahnya Ramadan kita agak sedikit penurunan, lalu kemudian juga di akhir daripada Ramadan tambah menurun karena banyak aktivitas yang melalaikan keadaan dan melalaikan Tuhan. Kalau refleksi maupun muhasabah ini kita lakukan terus, maka insya Allah di penghujung Ramadan ini kita mendapatkan banyak pelajaran. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini tidak seperti tahun-tahun kemarin yang sering kita dengar marhaban ya Ramadan, tanggal 1 keroyokan panggon, tengah wulan keluarkan rawon, akhir wulan keroyokan diskon. Kita alhamdulillah tidak seperti syair-syair lagu. Awal Ramadan kita punya semangat standar, tapi benar-benar naiknya perlahan demi perlahan. Lalu tengah Ramadan kita juga masih stabil, tidak menjadikan kemajuan shop, tapi kita selalu berada pada shop, walaupun sedikit mengalami lemas, mungkin mengalami kurang tenaga karena memang banyaknya sop buntut, sop kikil yang masuk. Dan di akhir Ramadan kita berusaha untuk ngegas turun. Malam liburan kita berusaha untuk mengikuti sholat, qiyamul lail bersama-sama. Tapi hasilnya terserah Allah. Nah, para pemirsa Mutiara Senja rahimakumullah, maka yang terpenting buat kita semuanya, di akhir dari penghujung Ramadan ini, kita mengakui bahwa kita dipanggil oleh Allah melaksanakan ibadah wajib puasa di bulan Ramadan ini. Karena kita memang punya iman. Dan orang yang punya iman adalah orang yang mukmin, orang yang beriman. Dan orang yang beriman itu ternyata dia memiliki ciri 4. Apa cirinya? Tanda-tandanya orang-orang yang beriman, yang pertama adalah memiliki ketakwaan. Makanya tujuannya dari ayat ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi ada pencapaian bagi orang-orang yang beriman yang telah dipanggil untuk melaksanakan ibadah shaum ini, ternyata ingin menjadi orang yang takwa. Kalau orang itu sudah menjadi orang yang takwa, pasti dia memiliki sifat tawadu, pasti dia itu memiliki sifat qanaah, pasti dia memiliki sifat mirai, dan pasti dia semakin yakin akan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang menjadikan sebab harus kuat kalau kita sudah menjalani apa yang namanya ibadah puasa di bulan suci Ramadan ini. Yang kedua itu adalah al-khaya. Kita
Ini cirinya kalau memang beriman kita memiliki malu. Kita diajari di madrasah ruhaniyah ini, di madrasah Ramadan ini. Karena kita semuanya malu bukan karena malu dengan manusia, tapi malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba bayangin kalau kita tidak punya malu sama Allah, maka ketika tidak ada orang yang melihat kita, maka pasti kita akan makan, minum, membatalkan puasa dengan seenaknya saja. Tetapi karena kita ini punya malu kepada Allah, maka kita walaupun tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun tetangga, masyarakat kampung yang di sekitar kita yang mengetahui kita, maka kita pun juga tetap kuat untuk tetap berpuasa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yakin bahwa Allah yang memberikan pahalanya, balasannya. As-sawmu li wa ana ajzib bih. Hadirin para pemirsa rahimahullah. Yang ketiga, kita ini kalau diakui menjadi orang yang beriman, menjadi orang yang benar-benar melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, kita ini pasti memiliki syukur. Rasa syukur atas kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bagaimanapun juga kesempurnaan dari puasa ini karena kita punya syukur. Bagaimanapun juga ketika kita dalam kondisi keadaan misalkan pas-pasan, bahkan minim, tapi kita mampu untuk berpuasa, itu kita tandanya punya syukur. Syukur atas nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, baik itu syukur berupa lisan, bisa mengucapkan kalimat dengan mudah, alhamdulillah. Syukur di dalam batin, bisa kita rasakan alhamdulillahnya, sehingga kita semuanya bisa mendarah dagingkan alhamdulillah, alhamdulillah dalam setiap ruas maupun kemudian dalam setiap hembasan nafas kita. Dan syukur yang kita rasakan bil jawari, dengan seluruh anggota badan kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah untuk berbuka, untuk sahur. Ternyata kita semuanya dalam keadaan yang biasa-biasa saja. Bahkan ada yang kemudian lupa sahur, tapi masih diberikan kekuatan oleh Allah. Karena ada syukur yang ada dan nempel di orang-orang yang berini. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan yang keempat, kalau refleksi kita sebagai orang yang beriman, muhasabah, perenungan kita menjadi orang-orang yang beriman, tandanya adalah kita ini bisa semakin sabar dalam mengarungi kehidupan ini. Kenapa? Karena pendidikan madrasah ruhaniyah di bulan Ramadan tidak lain adalah ibadah yang menguji tentang kesabaran kita. Bagaimana kurang satu detik pun makanan yang halal, yang enak, yang lezat, yang bergizi, kita tidak mengambilnya. Harus menunggu waktu benar-benar berbuka. Inilah tanda bahwa kita benar-benar ada ujian kesabaran. Dan kalau kita lulus seperti itu, kenapa di luar Ramadan kita pun jika tidak lulus? Bahwa puasa itu adalah taklilut to'am, menyedikitkan makan, minum, itu harus kita bawa juga di konteks di luar daripada puasa, sehingga kita benar-benar tidak semakin rakus ketika sudah selesai berpuasa. Kita harus menjadi orang yang bisa mengatur pola makan, pola hidup, ya. Terus kemudian juga kita bisa mengatur pola waktu, sehingga wujud-wujud kesabaran itu benar-benar tumbuh dalam segala lini. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Dan 4 ciri daripada orang beriman ini ada pada diri panjenengan, dan jenengan semuanya adalah orang-orang yang benar-benar lulus dari pendidikan Ramadan, dan mudah-mudahan kita semuanya
sampaikan kembali pada bulan Ramadan tahun depan. Panjang umur, sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah para pemirsa Mutiara Senja rahimahullah. Saya secara pribadi memohon maaf dan matur suwun ingkang kathah teman para ustaz, para kiai ataupun juga kidalang yang telah mengisi kajian ini sebagai sedekah ilmu yang kemudian bisa diterima oleh telinganya orang-orang beriman, sehingga kemudian nyambung ke dalam hati, lalu kemudian berbuah menjadi pengamalan. Mudah-mudahan pengamalan dari seluruh yang hadir maupun offline maupun online senantiasa menjadi jariah buat panjenengan-panjenengan yang telah menyampaikan ilmu. Dan doakan mudah-mudahan ini program terus istiqomah dari tahun ke tahun, semakin berkembang, walaupun itu pun dilakukan dengan seadanya, tetapi yang dicari, yang dikuati adalah istiqomah. Karena guru-guru kita berpesan, jadilah orang yang mengejar istiqomah, jangan mengejar karomah. Kalaupun kita mengejar istiqomah, pasti akan ketemu karomah, pasti akan ketemu yang mawaddah warahmah, pasti akan ketemu yang lebih bermanfaat dunia dan akhirat. Tapi kalaupun kita hanya mengejar karomah, hanya sebatas di depan mata dan sekejap saja. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya matur suwun dan mohon maaf atas kekurangan. Bila besok telah datangnya Idul Fitri, kami keluarga besar Wakil Indonesia dan kru Mutiara Senja mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir maupun batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.